Halo sahabat investor dan trader semua, welcome back di YouTube channel saya. Saya ucapkan selamat datang juga untuk teman-teman yang mungkin tidak sengaja mampir di YouTube channel ini, di mana perlu saya informasikan bahwa di YouTube channel saya ini akan secara khusus membahas tentang dunia saham dan juga investasi, di mana teman-teman nantinya bisa mendapatkan berbagai macam informasi analisa fundamental, analisa teknikal di dalam YouTube channel saya ini. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan satu topik yang menurut saya sangat menarik ya untuk teman-teman, khususnya mungkin bagi sebagian besar teman-teman yang selama ini mengalami masalah dalam melakukan analisa fundamental. Ya, jadi mungkin merasa analisa fundamental itu sangat ribet dan juga mungkin tidak memiliki waktu yang cukup ya untuk melakukan analisa tersebut. Nah, saya membawakan satu topik ini, semoga informasinya bermanfaat. Saya harapkan teman-teman bisa nonton dari awal hingga akhir dan mendapatkan intisari dari tips yang akan saya sharingkan pada video kali ini. Oke, namun sebelum mulai saya minta dukungan teman-teman untuk terus subscribe YouTube channel ini ya, serta like, share, dan put komentar teman-teman pada kolom video. Serta teman-teman juga mungkin bisa join di free channel Telegram saya di @smsaham, di mana memang secara khusus pada channel Telegram ini saya akan memberikan berbagai macam ulasan teknikal serta market update penting yang dapat membantu teman-teman sebelum nantinya memutuskan untuk entry ke dalam sebuah saham. Untuk link join channel tersebut ada pada deskripsi video ini. Oke, topik malam ini adalah kita akan membahas mengenai indeks yang disebut dengan IDX Value 30 ya. Dia memiliki kode IDX V30. Mungkin bagi sebagian besar teman-teman mungkin belum familiar, namun juga mungkin bisa saja sebagian besar teman-teman lainnya juga sudah pernah mendengar tentang indeks ini ya. Dimana menurut saya pribadi indeks ini sangat bagus teman-teman ya, khususnya untuk membantu teman-teman di bidang investasi saham yang mungkin kesulitan dalam melakukan analisa fundamental ya, karena pada indeks ini kita sudah diberikan shortlistnya, kita sudah diberikan list-list sahamnya yang sudah di screening oleh Bursa Efek ya, sehingga pada kesempatan kali ini saya berikan topik YouTube ini adalah cara mudah investasi saham. Oke, sekarang kita mulai saja ya. Untuk indeks IDX Value 30 sebenarnya ini diluncurkan bersamaan ya pada waktu bulan Agustus 2019 kalau saya tidak salah, itu bersama dengan satu indeks lainnya yaitu IDX Growth 30 teman-teman ya. Jadi masing-masing memiliki kode IDX V30 dan juga IDX G30 ya. Namun saya memilihkan indeks IDX Value 30 sebagai topik ulasan kita malam ini karena sesuai dengan parameter serta keilmuan investasi saya di bidang saham yaitu value investing ya. Karena kalau kita bicara IDX Growth 30 ini parameter pemilihan sahamnya adalah berdasarkan pertumbuhan laba namun juga melihat pertumbuhan daripada harga ya, sehingga secara pemilihan saham ini cenderung rata-rata saham-saham yang terpilih dalamnya itu memiliki PE ratio yang sudah tinggi teman-teman ya, sehingga bagi saya sendiri juga tidak menarik ya untuk melihat saham-saham yang PE-nya sudah tinggi. Nah, lebih baik kita melihat saham-saham yang memang secara valuasi itu masih murah ya, relatif masih murah tapi memiliki kinerja keuangan yang baik. Nah, disitulah letak inti sari pemilihan saham-saham pada IDX Value 30 seperti itu ya. Nah, sekarang kita lihat ya kriteria indeks ini ya, kriteria seleksi dari saham-saham yang terdapat pada IDX Value 30. Oke, jadi yang pertama adalah indeks ini disaring dari IDX 80 teman-teman ya. Jadi bukan dihitung ulang atau direkap ulang dari seluruh saham-saham yang terdapat pada bursa, tapi disaring lagi dari IDX 80. Di mana IDX 80 merupakan indeks saham yang memiliki saham-saham yang sudah difilter berdasarkan fundamental yang baik, nilai transaksi dan juga likuiditas yang tinggi ya. Jadi secara otomatis untuk market capnya juga sudah difilter, yang terlalu kecil ya tidak akan masuk seperti itu. Ya, kemudian metodologinya seperti apa? Ya, di sini disebut sebagai metodologi Capped Free Float Adjusted Market Capitalization Weighting ya. Jangan pusing sama namanya. Simpelnya adalah saham-saham pada IDX Value 30 ini akan diberikan bobot ya sebesar daripada market cap-nya tapi dengan parameter free float. Ya, contoh misalkan kalau ada saham yang market cap-nya 1 triliun tapi mungkin free float-nya adalah 30% ya saham publiknya, maka yang diambil pembobotannya hanya 300 miliar saja pada indeks ini ya. Tentu dengan berbagai macam ketentuan lainnya, yaitu ada maksimal 15% kalau saya tidak salah dalam pembobotan indeks di dalam IDX Value 30. Kemudian prasyarat yang berikutnya adalah perusahaan itu harus bisa membukukan laba dan ekuitas yang positif. Jadi simpelnya adalah perusahaan-perusahaan yang merugi teman-teman ya. Perusahaan-perusahaan yang rugi itu tidak akan masuk dalam indeks ini ya. Kemudian saham dengan PER dan PBV ekstrim juga tidak dimasukkan.
Apa sih maksudnya? Ya contoh misalkan ekstrim adalah misalkan kalau PI-nya itu 50 kali misalkan ya. Biasanya di atas 30 kali itu sudah sedang ekstrim. Ya itu sudah agak aneh lagi seperti itu. Jadi 30 kali itu juga tidak dimasukkan lagi. PBV juga sama ya. Mungkin kalau PBV-nya sudah 3, 4 kali sampai 5 kali juga mungkin sudah tidak masuk lagi. Ya begitu juga dengan kalau misalkan terlalu murah ya. Mungkin juga PI-nya cuma 1 kali ataupun PBV-nya 0,0001 kali atau 0,1 kali juga tidak dimasukkan. Nah, jadi ini merupakan sebuah prasyarat atau consider daripada pemilihan saham yang akan dimasukkan dalam IDX Value 30. Nanti kita akan bahas ya plus minusnya seperti apa. Nah, dari situ, dari list itu kalau sudah didapatkan, maka akan diseleksi 30 saham saja dengan PER dan PBV terendah yang didapatkan dari list hasil penyaringan IDX 80 serta prasyarat-prasyarat lainnya yang saya sebutkan tadi ya. Nah, sedangkan untuk datanya sendiri untuk perhitungan PER dan PBV itu dikalkulasi ulang teman-teman ya dari laporan keuangan terbaru perusahaan. Jadi dari IDX 80 dihitung ulang lagi PER sama PBV-nya dari laporan keuangan perusahaan terbaru dengan menggunakan laba bersih 12 bulan terakhir ya, trailing 12 month. Jadi bukan laba bersih di setahun kan teman-teman ya. Jadi beda ya persepsinya. Jadi dihitung dari laba bersih 12 bulan terakhir. Jadi simpelnya adalah perusahaan yang masuk dalam IDX Value 30 itu laba bersihnya selama 4 kuartal terakhir itu harus positif. Seperti itu ya. Nah, indeks ini diluncurkan pada 12 Agustus 2019 dan akan dievaluasi secara major itu Januari dan Juni. Kemudian secara minor itu akan April dan Oktober. Ya, apa sih bedanya? Kalau major itu adalah dia akan dikeluarkan, jadi akan ada indeks atau ada penghuni baru ataupun ada saham-saham yang dikeluarkan dari indeks. Dan kalau minor itu hanya lebih ke pembobotan saja ya, karena tentu saja selama beberapa bulan kan akan terjadi perubahan market cap, serta mungkin juga sudah terjadi perubahan free float dari perusahaan tersebut. Oke, sekarang kita lihat ya kinerjanya. Kenapa saya bilang menarik ya? Nah, karena dari fun fact sheet daripada indeks IDX Value 30 ini kinerja indeksnya sangat bagus teman-teman ya. Ini adalah berdasarkan data dari Bursa Efek, jadi bukan data yang saya buat sendiri ya. Bisa dilihat di sini bahwa dibandingkan antara IHSG, LQ45 dan juga IDX V30, ini posisinya IDX V30 hanya beda tipis teman-teman sama pergerakan indeks ya. Ini bahkan lebih unggul cukup jauh ya dibandingkan dengan LQ45 ya, dimana pada tampilan ini, pada chart ini LQ45 hanya 36,7%, sementara IDX V30 itu sudah 42,1%. Ya, Bapak teman-teman bisa bayangkan ya. Jadi kinerja ini di backtest ya. Jadi saham-sahamnya dipilih kemudian di backtest selama 5 tahun terakhir didapatkan performa sebagai berikut. Ya, ini jelas sangat-sangat bagus ya. Tanpa perlu banyak berpikir, performa perusahaannya ini, performa indeks ini sangat bagus, bahkan lebih tinggi daripada LQ45. Oke. Nah, kalau kita performance-nya teman-teman ya, di bagian sebelah kanan bawah nih year on year returns, kalau misalkan kita lihat ya 2014, 2015 sampai 2019 ya, 2020 belum masuk ya, nanti kita akan review lagi pada saat nanti di awal tahun depan. Ini bisa kelihatan bahwa ketika IHSG itu mengalami kenaikan, ini umumnya IDX V30 akan lebih tinggi ya. Begitu juga sebaliknya ketika IHSG mengalami penurunan, maka indeks IDX 30 ini akan lebih rendah atau istilahnya lebih turun lebih dalam seperti itu. Ya, jadi secara beta itu memang lebih tinggi. Ya, jadi indeks ini akan lebih agresif dibandingkan IHSG itu sendiri ya. Namun tetap bisa menjanjikan performa yang sama baiknya dengan IHSG. Ya, makanya ini menjadi sebuah menarik ya. Jadi sebuah indeks yang menarik untuk kita ikuti konstituen di dalamnya. Nah, ini adalah list-list saham yang terbaru yang saya dapatkan dari hasil evaluasi per bulan Juni yang dirilis per efektif Agustus 2020 ya. Jadi campuran sahamnya banyak sekali ya. Ada yang market cap-nya besar, ada yang market cap-nya medium, ada yang market cap-nya small seperti itu. Nah, dan di setiap evaluasinya tentu akan ada anggota saham yang baru ya, dinyatakan dalam kolom keterangan. Jadi kalau misalkan indeksnya baru dimasukkan dalam kategori baru, juga diinformasikan saham-saham yang dikeluarkan. Ya, jadi ada macam-macam nih, ada multi sektor ya, ada Adaro, ada otomotif ASI, perbankan tentunya, properti CTRA, Elsa, INKP, ISAT dari sisi Telkom, Java dan juga sebagainya ya. Ada juga MNCN Media, ada juga Panin Life, ada juga Ramayana dari sisi sektor trading ya. Kemudian juga ada sektor konstruksi seperti WG, WK, WSBP dan Weton. Jadi cukup variatif. Dan ini hanya ada 30 teman-teman ya. Jadi sedikit membantu kita lah untuk memfilter saham-saham yang terdapat pada IDX Value 30 ini untuk kita coba investasi di sini seperti itu ya. Nah, ini akan saya ajarkan caranya seperti apa. Nah, tips saya adalah sebagai berikut teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa bedakan dulu pertama kali itu berdasarkan market cap-nya
ya. Jadi yang kita sebut dengan big market cap adalah kalau misalkan kapitalisasi pasarnya itu di atas 20 triliun. Nah, jadi seperti ini sudah saya filter teman-teman ya dari list saham yang terdapat pada IDX Value 30 tersebut. Ya, saya sudah dapatkan ini kurang lebih ada sekitar 9 ya. Ada sekitar 9 saham dengan big market cap di atas 20 triliun. Seperti itu. Ya, mulai dari Adaro sampai dengan UNTR. Nah, mungkin bagi yang belum tahu mengenai market cap, ini bisa lihat ya, contohnya di aplikasi RTI Bisnis di sini. Nih, bagian sini teman-teman bisa lihat ya, di market cap ini 47,6 triliun. Nah, bisa teman-teman dapatkan di aplikasi RTI Bisnis ya. Nah, untuk yang saham-saham kecil sendiri seperti apa yang kita filter ya? Untuk yang small medium cap adalah yang di bawah 20 triliun. Saya dapatkan ini kurang lebih cukup banyak ya. Pilihan sahamnya mulai dari BJBR, BMTR, Java, Elsa, CTRA, PTBA, PTPP, Ralsril, WG, WK dan lain sebagainya ya. Nah, di sini juga teman-teman bisa dapatkan data-data daripada PER sama PBV tadi. Selain daripada menggunakan RTA Bisnis, itu juga bisa dari website Yahoo Finance teman-teman ya. Dengan cara mengetikkan saja itu alamatnya sudah saya berikan contohnya di situ ya, bjbr.jk. Kalau ingin tahu bjbr.jk itu bisa dapatkan ini data PE ratio maupun data market cap-nya ya, dengan menggunakan data atau informasi statistik yang didapatkan dari website Yahoo Finance seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba ya ulik lebih lanjut bagaimana cara kita men-screening lagi pilihan-pilihan saham ini setelah kita dapatkan rasio-rasionya. Oke, kita akan mulai dulu dari sisi perusahaan dengan big market cap teman-teman ya. Jadi sini saya sudah punya datanya yaitu PER dan PBV dari masing-masing emiten. Nah, jadi saya selalu memperkenalkan metode ini teman-teman ya. Ini saya dapatkan sebenarnya dari metodenya Graham ya. Dia mengkalikan antara PER sama PBV. Jadi teman-teman cukup mengkalikan saja sebenarnya PER sama PBV-nya ya, mudah saja. Itu dikalikan, kemudian dilakukan hal yang sama, di copy paste ke saham-saham lainnya ya. Tugas kedua adalah dengan cara memfilter saja ya. Jadi ini cuma tips aja sih, kalau pakai mata juga sebenarnya bisa ya. Kita tinggal memfilter saja saham-saham yang ada pada list ini yang memiliki PER kali PBV yang paling rendah. Nah, tentu saja yang minus tidak kita masukkan teman-teman ya. Di sini saya dapatkan INKP sebagai saham termurah dari posisi big market cap. Nah, mungkin ada yang bertanya sedikit ya, kenapa ISAT bisa masuk dalam kategori ini ya, sementara PER-nya itu minus ya. Yang mungkin ini kan saya evaluasi sekitar bulan Desember ya, saya buat video ini, sedangkan indeksnya dikeluarkan di bulan Agustus 2020 ya, dievaluasi mulai bulan Juli dan dirilis efektif Agustus 2020. Ya mungkin pada saat itu ISAT belum minus teman-teman ya, dan belum minus, masih masuk dalam kategori yang sudah saya sebutkan tadi ya, untuk pemilihan saham daripada IDX 30. Kalau kondisi masih seperti ini, saya yakin akan segera dikeluarkan sih pada nanti dilakukan evaluasi major lagi di bulan Januari 2021 seperti itu. Jadi makanya dengan cara men-screen seperti ini otomatis kita akan bisa menghilangkan ya potensi kita berinvestasi pada saham yang rugi. Nah, pada bagian kedua adalah di small medium cap. Nah, caranya sama saja sih ya, dengan cara mengkalikan PER sama PBV-nya ya, kemudian kita copy paste-kan saja itu pada saham-saham lainnya. Nah, di sini kita akan dapatkan listnya ya. Di sini saya memang sengaja bikin 2 row agar mudah dilihat saja. Kalau bagi teman-teman yang memang paham soal Excel, jago soal Excel, tinggal digabungkan saja, tinggal di sort ya. Itu tidak akan sulit. Nah, di sini juga sudah saya sort sih sebenarnya ya prosedurnya. Jadi di sini saya sudah dapatkan listnya BMTR itu posisi termurah di sebelah kiri, sedangkan posisi termurah sebelah kanan adalah Panilev teman-teman ya. Ini Panilev, ini yang termurah di bagian sebelah kanan. Jadi pada simulasi ini kita akan pakai INKP dan juga Panilev ya sebagai pilihan saham kita. Nah, caranya seperti itu saja ya. Jadi saya harapkan cara ini cukup mudah begitu teman-teman ya. Tidak perlu pusing soal fundamentalnya karena ini sudah difilter, sudah di screening oleh Bursa Efek. Jadi kita cukup menghitung atau memfilter dari sisi rasio ini saja. Oke. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan juga ya terlebih dahulu apa sih kelemahan daripada indeks ini. Nah, teman-teman juga bagi yang ingin mengikuti atau menggunakan tips investasi dari saya ini menggunakan IDX Value 30, harap tahu dengan jelas kelemahan daripada indeks ini. Yang pertama adalah indeks IDX 30, IDX Value 30 ini dipilih dari indeks IDX 80 teman-teman ya. Di mana secara indeks IDX 80 secara otomatis akan menghilangkan kemungkinan saham-saham yang berkapitalisasi kecil yang murah dan bagus untuk masuk dalam IDX V30 ya. Karena IDX 80 itu kan menghitung atau mensyaratkan saham-saham yang memiliki kapitalisasi yang cukup besar karena nilai transaksinya besar serta likuiditasnya besar teman-teman ya. Saham-saham yang berkapitalisasi kecil yang biasanya bagus-bagus itu mungkin
itu nilai transaksinya tidak terlalu besar ataupun memang agak kurang liquid, nah seperti itu. Jadi itu otomatis akan tidak masuk dalam list IDX V30 ini ya, sehingga kesempatan kita untuk melihat saham-saham tersebut itu jadi tidak ada ya, kecuali kalau teman-teman ingin sendiri melakukan eksplorasi terhadap saham-saham tersebut. Nah, yang kedua adalah dengan kriteria saham pair dan PBV ekstrim tidak dimasukkan, sehingga juga ada kemungkinan di mana saham-saham dengan pair dan PBV yang sangat-sangat murah, misalkan pair di bawah 3 kali ya, misalkan PBV di bawah 0,2 kali ya, misalkan saja pair 1 atau PBV 0,01 kali, itu tidak masuk dalam indeks ini teman-teman ya. Jadi sekali lagi menghilangkan kesempatan kita untuk menemukan saham-saham yang sangat-sangat murah sekali ya, karena ada batasan-batasan kriteria saham-saham dimasukkan dalam indeks value 30 ini. Yang ketiga adalah saham yang dipilih itu hanya dilihat dari kinerja keuangan pada bagian laba bersih. Nah, ini yang nilainya harus positif. Sedangkan kalau kita cermati teman-teman ya, bagian laba bersih itu pada laporan laba rugi perusahaan itu punya banyak komponen teman-teman ya. Dan bisa saja komponen laba bersih itu meningkat hanya karena unsur-unsur yang disebut dengan non operasional ya, seperti misalkan keuntungan kurs, penjualan aset, ataupun penundaan pencatatan beban dan lain-lain. Jadi ada unsur bias di sini teman-teman ya untuk pemilihan sahamnya ya. Namun kita harapkan tentu dengan adanya screening dari Bursa Efek, kita harapkan ini dapat diminimalisir. Tapi kalau memang fokusnya hanya pada laba bersih, saya yakin ini juga tetap ada celahnya teman-teman ya. Jadi memang ini adalah merupakan resiko ataupun kelemahan daripada saham-saham yang terdapat pada IDX Value 30. Yang keempat adalah resiko delay time dari evaluasi majornya teman-teman ya, yang dilakukan pada saat Januari dan juga Juni ya, seperti itu. Dimana ini ada delay time sekitar 2 kuartal ya laporan keuangan kan. Jadi otomatis akan memiliki resiko tersendiri ya, apabila ternyata pada kinerja kuartal berikutnya itu perusahaan mengalami penurunan laba yang signifikan ataupun bahkan rugi ya. Jika kalau teman-teman perhatikan, itu rasio pair-nya akan meningkat ataupun menurun secara signifikan ke level ekstrim. Ya contoh, yang tadinya mungkin pair-nya cuma 5 atau 10, 12, tiba-tiba kalau misalkan IPS-nya turun drastis, dia bisa melompat ke 50 kali ya. Ataupun bahkan kalau misalkan dia mengalami kerugian, itu dia bisa minus teman-teman ya. Jadi ini adalah risikonya karena ada delay time dari waktu evaluasi tersebut ya. Namun di sini saya akan memberikan tips-tips bagi teman-teman untuk bisa memegang saham-saham pada IDX Value 30 ini dengan lebih baik. Oke, coba kita lihat berikutnya ya. Nah, tips investasi dari saya dengan menggunakan IDX Value 30 adalah seperti apa? Jadi yang pertama adalah teman-teman lakukan lagi filter market cap dan rasio pair PBV yang tadi sudah saya tunjukkan sebelumnya ya, dengan membagi 2 kategori saham, yaitu big cap dan juga small medium cap. Nah, kenapa mungkin ada yang bertanya kenapa harus 2 saham ya? Ya karena kita mau ambil peluangnya ya, baik bagi peluang saham-saham di big market cap atau blue chip ataupun peluang saham-saham di small medium cap. Jadi kita pilih satu di situ, satu di big cap dan satu lagi di small medium cap ya. Intinya kita ingin ambil peluang tersebut lah. Ingin juga kita lakukan diversifikasi ya. Ini kan adalah cara mudah ya untuk teman-teman yang memang mungkin kurang paham soal analisa fundamental seperti itu. Nah, kita pilih satu saham termurah dari kedua kategori tersebut. Ya, kemudian yang ketiga adalah kita pantau kinerja laba bersihnya ya. Jadi mungkin bagi teman-teman yang tidak paham atau tidak mengerti atau sulit sekali memahami laporan keuangan, ya sebenarnya ini tips sederhana saja. Yang dipantau itu cukup laba bersihnya saja teman-teman ya. Yang mungkin bisa didapatkan dari membaca berita, news ataupun lain sebagainya. Tapi intinya adalah sebagai berikut. Jika laba bersih itu tumbuhnya flat ataupun positif, maka masih boleh di hold saham tersebut teman-teman ya. Maka masih bisa di hold terus. Kemudian jika dia mengalami penurunan yang lebih besar dari 10% atau bahkan rugi ya, atau bahkan mencatatkan nilai negatif, maka saham tersebut harus teman-teman segera jual, seperti itu ya. Sederhana kan ya tipsnya ya, hanya hold kalau dia flat atau positif, dan kalau dia berbalik menurun di atas 10% atau bahkan rugi, maka sell saja ya. Tips yang keempat adalah teman-teman pantau terus nih reviewnya IDX V30 ya, terutama adalah review majornya. Kalau misalkan ini dipertahankan sahamnya ya pada review berikutnya di IDX V30, maka saham itu di hold saja. Tapi begitu juga sebaliknya, jika sudah dikeluarkan dari list, ya tinggal di sell saja seperti itu. Jadi ini merupakan tips yang sederhana kan ya. Caranya tinggal mengikuti saja pola evaluasi dari Bursa Efek. Nah, teman-teman tinggal ikuti saja caranya seperti apa. Untuk pemilihan sahamnya juga tinggal diikuti. Jadi cukup setiap 6 bulan sekali itu difilter, kemudian kita ambil pilihan sahamnya, terus kita ikuti saja laba bersih serta review indeks tersebut oleh Bursa Efek. Nah, tips terakhir dari saya adalah
teman-teman berikan ruang margin of safety sebesar 30% pada kedua saham tersebut sebelum melakukan entry buy, yakni sebagai berikut ya. Jadi kita harus berikan ruang kesalahan teman-teman ya, ruang untuk volatilitas harga. Jadi kalau misalkan ternyata ada hal-hal yang tidak kita inginkan, misalnya nanti ketika kita beli saham tersebut, ternyata malah kinerja kuartal berikutnya drop kan, otomatis kan pairnya akan meningkat drastis. Nah, dengan kita memberikan ruang kesalahan tersebut, kita harapkan harga beli yang kita lakukan itu cukup baik. Ya contoh untuk INKP, pada video ini saya buat adalah harganya 10.600 teman-teman ya. Nah, dengan margin of safety sebesar 30%, maka teman-teman baru boleh buy saham itu di level harga 7.400, saya bulatkan seperti itu. Ya 7.400 mendekati ataupun di bawahnya. Begitu juga pada bagian small medium cap, kita dapatkan Vanillef di sini sebagai juaranya. Maka teman-teman bisa beli Vanillef kalau harganya itu 173 ke bawah. Ya, untuk margin of safety yang cukup baik. Apakah boleh kalau misalkan kita beli harganya di harga yang saat itu gitu ya? Ya mungkin boleh-boleh saja teman-teman ya, tapi dari pengalaman investasi saya sebaiknya kita berikan ruang kesalahan itu ya, karena kita tidak akan pernah bisa menebak kinerja kuartal 3 misalkan ini review misalkan di tengah-tengah tahun nih ya, kinerja kuartal 1, 2-nya bagus, tapi di kuartal 3-nya jamin bagus apa tidak? Belum tentu. Nah, itu otomatis akan membuat harga beli kita jadi kurang bagus kalau kita tidak beli dengan menggunakan margin of safety yang cukup baik ini, seperti itu. Oke, saya rasa cukup sekian ya sharing dari saya, khususnya bagi teman-teman yang mungkin yang belum paham fundamental. Saya harapkan sudah bisa mulai investasi sahamnya dengan mendapatkan tips-tips investasi dari saya ini. Saya juga minta dukungannya untuk terus dukung channel ini dengan subscribe. Teman-teman juga bisa put like serta share video ini ke teman-teman yang lain agar semakin banyak yang mendapatkan manfaatnya. Oke, kedepannya masih akan ada video-video seperti ini. Ya, jadi silakan tonton terus video-video saya, baik analisa fundamental maupun analisa teknikal. Silakan teman-teman tonton, sehingga nanti teman-teman bisa melihat atau mendapatkan insight yang lebih baik ya. Saya harapkan tontonnya dari awal hingga akhir. Ya, kalau boleh mungkin bisa diulang lagi agar lebih paham. Oke, terima kasih atas atensinya. See you in the next video.